Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi wa qudratihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita mengawali hari kita dengan amal kebaikan. Kita melaksanakan salat subuh berjamaah dan dilanjutkan duduk di majelis ilmu, dan tadi sudah kita dengarkan bersama-sama penjelasan dari kitab Risalatul Mu'awanah karya dari Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang dijelaskan oleh Kiai Hasan Fahmi. Dan Masya Allah, tentunya pesan-pesan beliau sangat berharga. Kita tadi sudah mendapatkan ilmu bahwa kita ini setiap hari jangan sampai tertinggal untuk berada di majelis ilmu, untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan faedah-faedah ilmu, sebab itu yang menjadi pegangan kita. Karena orang yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang punya ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat kedudukan seseorang, orang yang beriman, dan bukan hanya beriman, tapi dia juga punya ilmu. Dan disebutkan tadi, ilmu yang diinginkan adalah ilmu yang bermanfaat dengan berbagai macam cirinya, dengan berbagai macam bentuk ilmu yang bermanfaat. Ada satu hal yang penting, jamaah sekalian. Kita datang ke majelis ilmu, hadir ke majelis ilmu. Satu hal yang pernah diberikan peringatan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kehadiran kita di majelis ilmu ini bermanfaat dan tidak kemudian menjadi keluar dari rel yang telah dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Man ta'allama al-ilma. Perhatikan baik-baik hadis yang sahih. Beliau menyebutkan man ta'allama al-ilma. Siapa yang belajar, dia menuntut ilmu, mengambil ilmu. Tapi perhatikan, liyubahiya bihil ulama. Tapi untuk sekedar bangga, membanggakan ada di majelis ilmu, sekedar menjadi postingan status, boleh, untuk syiar tidak masalah, silahkan. Tapi kalau kemudian niatnya hanya sekedar menjadi satu kebanggaan, agar status dan kedudukan kita di mata orang lain menjadi lebih mulia, bukan di mata Allah, tapi di mata orang lain, agar dikatakan bahwa kita ini sebagai orang yang ahli ilmu, sebagai penuntut ilmu, sebagai santri, sehingga merasa kedudukan kita lebih hebat, lebih mulia, bangga. Ini bukan saya mengatakan, Pak, tapi Rasulullah. Liyubahiya bihil ulama wa liyumariya bihil sufaha. Dan sekedar untuk debat, usir, persaingan, sekedar untuk berdebat, sekedar untuk
adu kekuatan. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, "Au liyasrifa bihi wujuhan nas," atau agar orang lain itu memandang kita dipuji, diapresiasi. Masya Allah, kalau ini orangnya soleh, senang. Kalau ini orangnya dia rajin ke majelis ilmu, dan senang dengan itu, bukan senang karena Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? An-nar, an-nar. Dalam satu riwayat, hati-hati, neraka. Dalam riwayat yang lainnya, adkhalahu Allahu nar, Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Jadi ketika kita hadir ke sini, yang pertama kali harus kita perbaiki adalah niat. Apa niat kita hadir ke sini? Makanya tadi sudah disampaikan, cari ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yang membuat kita semakin kenal sama Allah, takut sama Allah. Apa artinya belajar pulang ke rumah tapi tidak semakin kenal dengan Allah, tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengamalkan ilmunya? Lihat, perhatikan sahabat. Saya ingin memberikan contoh kepada sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat perintah dari Rasulullah, dapat ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kalimat dari Rasulullah langsung mereka amalkan. Bahkan dalam riwayat yang lainnya bukan cuma sekedar kalimat, satu isyarat, hanya sekedar isyarat, mereka langsung mengamalkan. Tunduk sama Rasulullah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang sangat hebat. Contoh kasus yang sangat hebat. Pada saat perang Tabuk ini perang yang dikatakan Yaumul Usrah atau Harbul Usrah, perang dalam masa paceklik. Ingat, Usrah pakai ain. Nah, ini pentingnya bahasa Arab yang benar, ya. Jadi pakai ain, usrah itu kesulitan, ya. Inna ma'al usri yusra. Tapi kalau sudah diganti sama hamzah, usrah, apa itu? Keluarga. Jadi kalau diganti sama usrah itu jadinya keluarga. Tapi kalau usrah itu kesulitan. Hati-hati dalam pelafalan bahasa. Kalau kita orang awam maklum, tapi kalau sudah dalam orang yang punya ilmu, tapi dia kemudian salah dalam melafazkan, nah ini yang berbahaya. Jadi usrah, harbul usrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena masa paceklik, semua tanaman dalam kondisi kekeringan. Rasulullah kemudian mengatakan kepada para sahabat, ya ayyuhalladzina amanu, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. Wahai orang-orang beriman, maukah kalian aku tunjukkan pada satu transaksi yang membuat kalian beruntung? Apa itu? Kalian berjihad dengan harta kalian. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Ini konglomeratnya, ya. Sahabat. Dia kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'ati mi'ati uqiyah, 400 uqiyah dinar. Apa itu uqiyah? Saya sudah coba konversinya. Kalau dikonversi ke nilai sekarang itu 30 miliar. Sekali sedekahnya Abdurrahman bin Auf. Ini ketika Rasulullah sudah menyampaikan sesuatu, langsung Abdurrahman bin Auf memberikan infaknya itu kurang lebih 40 miliar. Yang kita sesuai sama kemampuan kita, bukan berarti harus sama persis seperti Abdurrahman bin Auf, tapi berikan yang terbaik dari diri kita. Dalam satu hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ini kaitan dengan perempuan, sinfan min ahli nar, kata Rasulullah. Ada dua kelompok penduduk neraka.
Sampai Rasulullah mengatakan, lam arahu ma qattu. Saya belum pernah melihat dua manusia yang semacam ini di neraka. Jadi waktu Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah diperlihatkan penduduk neraka dan Rasulullah melihat ada dua potret manusia penduduk neraka yang dikatakan oleh Rasulullah, lam arahu ma qattu. Aku belum pernah melihat model orang yang semacam ini di neraka. Kecuali dua orang ini. Yang pertama, qaumun alaihim siyadun ka'adhanibatil baqar. Jadi ada orang yang dia bawa cambuk. Ini dimaknai siapa? Pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, kasiyatun, 'ariyatun, ma'ilatun, mumilat. Wanita yang telanjang atau wanita yang dia berpakaian tapi pakaiannya terlihat, ya, mungkin menutup aurat tapi ketat sehingga membentuk lekukan tubuhnya. Hati-hati, kata Rasulullah SAW, lam yadkhulul jannah, lam yadkhulul jannah. Mereka semua tidak akan masuk ke dalam surga, wa lam yajidna rihaha, bahkan tidak akan mencium baunya surga. Kata Rasulullah SAW. Apa kata Hafsah? Lihat, dapat ilmu dari Rasulullah bahwa di neraka nanti ada dua potret manusia yang paling celaka ini. Hafsah mengatakan, setelah mendengar dari Rasulullah SAW, saya kalau keluar rumah itu tidak mau noleh kanan kiri karena khawatir terlihat dan pengen cepat marah kamaratis sahab, seperti awan. Jadi cepat-cepat itu. Kalau wanita sekarang ada laki-laki, mereka justru berharap apa? Biar dilihat, dilirik. Ada yang ngelihat nggak saya? Sampai kemudian Abdullah bin Amr itu mengatakan, saya itu selalu mewanti istri saya dan anak wanita saya jangan sampai keluar dalam kondisi pakaiannya itu terbuka atau bahkan membentuk lekukan tubuhnya. Khawatir termasuk di dalam hadis yang diancam oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini namanya ilmu yang bermanfaat. Makanya kita mulai seperti tadi dicontohkan bagaimana minum. Ahlul majlis, kalau kita minum pakai tangan, bukan pakai tangan kiri. Ini memang banyak di majelis-majelis kita itu diperhatikan banyak di antara anggota majelis kalau minum pakai tangan kiri. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, susah. Biasanya saya kalau buka pakai tangan, ini saya contohin ya. Lalu kemudian gimana ini? Yang minum pakai tangan kiri seperti ini. Jangan, ini dibalik, bukanya pakai tangan kiri ataupun pakai tangan kanan, tapi kemudian langsung dengan tangan kanan. Itu dibiasakan. Kenapa dengan tangan kiri? Karena kebiasaan. Hati-hati. Ini bukan kata saya lagi, tapi kata Rasulullah SAW. Ada orang sama dulu di masa sahabat, ada seorang sahabat dilihat oleh Rasulullah, dia minum pakai tangan kiri, Pak. Minum pakai tangan kiri. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kul biyaminik atau ishrab biyaminik, pakai tangan kananmu. Dia mengatakan, jawab sama Rasulullah, la astati, saya tidak bisa. Saya tidak bisa. Karena dilihat oleh Rasulullah orang ini membangkang, tidak mau berusaha. Apa kata Rasulullah? Lastata'ta, selamanya kamu tidak akan bisa angkat tangan kanan. Apa yang terjadi? La yarfa'u yadahu ila fi, sampai dia mati nggak bisa angkat tangan kanannya itu, lumpuh tangan kanannya. Hati-hati. Ini bukan saya, coba lihat, cek nanti Ustaz benar itu hadisnya, cek di Riyadhus Shalihin. Ada dalam kitab Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari dan Muslim. Makanya lagi-lagi kita datang ke majelis ilmu, berharap ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya berikan contoh, ada Ka'ab bin Malik. Ini mereka
Ka'ab bin Malik punya bersama dengan sahabat, ada sahabat yang punya utang kepada Ka'ab bin Malik. Akhirnya ketika ada di dalam masjid, mereka cekcok, berselisih, cekcok mereka berdua. Ka'ab bin Malik mengatakan, enggak, hutangmu sekian. Yang dia mengatakan, enggak, saya nggak bisa bayar seperti itu. Rasulullah, karena rumah Rasulullah di Masjid Nabawi itu kan nempel ya dengan Masjid Nabawi. Kalau yang pernah ke Masjid Nabawi ada kuburan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu adalah rumah beliau dulu. Melihat cekcok itu terdengar suaranya, Rasulullah membuka hordennya, hijabnya, tabir. Kemudian memanggil Ka'ab, ya Ka'ab, wahai Ka'ab. Ka'ab langsung oleh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Labbaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Rasulullah tidak mengeluarkan kata-kata. Rasulullah hanya memberikan isyarat seperti ini. Ya, memberikan isyarat. Artinya apa? Sudah selesai. Kalau kamu mau bayar, kalau kamu mau minta, potong separuh. Apa kata kamu? Qad fa'altu ya Rasulullah. Siap ya Rasulullah, saya akan laksanakan. Ini Ka'ab bin Malik, luar biasa. Sahabat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tolong diamalkan ilmu yang kita dapatkan dalam setiap majelis-majelis yang kita hadiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua mendapat ilmu